Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya. Pada sore hari ini kita dapat bergabung melalui channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam acara Talk Show Ramadan 1445 Hijriah dengan tema Transformasi Kementerian Agama menuju Indonesia Emas. Sahabat religi Kementerian Agama yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini kami hadirkan narasumber Bapak Haji Aminuddin SAG MSI. Beliau adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Selamat sore Pak Amin. Alhamdulillah, selamat sore Mbak Ibu. Alhamdulillah sehat, Mbak Ibu sehat selalu ya. Alhamdulillah ya, Pak Amin. Tema perbincangan kita sore ini adalah rencana aksi Satuan Kerja menuju transformasi Kemenak Pak Amin. Ya. Nah, saya mau tanya Pak Amin, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan rencana kerja itu sendiri Pak Amin? Ya, oke. Ya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat religi yang berbahagia. Gimana kabarnya? Ya, semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih Mbak Evi. Ya, tentu ini tema yang luar biasa karena tema besar dari Kementerian Agama tahun ini itu adalah transformasi Kementerian Agama menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tentu tadi Mbak Evi menanyakan kira-kira rencana aksi atau program kerja apa saja. Tentu cukup banyak selain yang sudah menjadi mandatori, yaitu outlook yang 7 program yang dari Kementerian Agama dari pusat yang harus kita laksanakan. Jadi program-program kerja ini adalah turunan dari rapat kerja nasional yang kemudian dari rapat kerja nasional tersebut kemudian diturunkan pada saat rapat kerja wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian juga diturunkan dengan rapat kerja di masing-masing kabupaten dan kota. Alhamdulillah Mbak Evi, kita sudah melaksanakan rapat kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul tanggal 28 sampai 29 Februari tahun 2024 yang lalu di Kaliurang. Kayaknya Mbak Evi ikut juga ya? Iya, dingin ya, dingin. Iya, di Kaliurang dingin, tapi alhamdulillah walaupun suasananya dingin kita tetap semangat luar biasa di sidang-sidang komisi juga. Oleh karenanya tentu ini tema besar transformasi ini adalah salah satunya adalah digitalisasi. Jadi sesuai dengan juga memang amanat dari pemerintah bahwa saat ini adalah bagaimana sebuah pemerintahan itu berbasis elektronik, SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, rencana-rencana aksi tersebut ya tentu nanti juga yang tadi kami sampaikan di muka, ada yang mandatori dan juga ada yang sudah harus terkait dengan digitalisasi. Nah, di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul ya cukup banyak ya kegiatan-kegiatannya. Salah satunya ya tadi tentang SPBE sudah melaksanakan bagaimana setiap persuratan itu sudah menggunakan tanda tangannya melalui tanda tangan elektronik. Jadi ini sangat efisien sekali Mbak Evi. Jadi kalau ketika kemudian nanti sudah menggunakan SPBE, kemudian juga ada aplikasi Serikandi, itu luar biasa. Bahkan juga Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah punya satu aplikasi yang besar Evi, yang namanya Pusaka. Jadi di Pusaka itu banyak sekali data-data termasuk juga presensi, kemudian kinerja kita dan lain sebagainya, dan lebih memudahkan juga untuk memantau dan juga untuk melihat bagaimana kinerja dari masing-masing ASN Kementerian Agama dari pusat sampai daerah. Nah, kemudian juga terkait dengan transformasi, tentu saat ini memang dunia cepat bergerak. Nah, oleh karenanya tujuan dari transformasi dan juga nanti ada proses digitalisasi di persuratan ya tentunya adalah dalam rangka efisiensi. Nah, Mbak Evi sudah tahu belum, kita ini ada ada tagline untuk tahun ini itu selain untuk semangat WBBM, karena kita sudah WBBM-nya sudah ingin menuju nilai yang 95 yang mungkin nilai yang besar lagi, tentu kita punya tagline semangat menuju WBBM 95. Alhamdulillah Mbak Evi, untuk saat ini dari sekian banyak ribuan satker yang ada, salah dari itu ada 4 satker yang sudah WBM dan salah satunya adalah Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Nah, tahun 2022 nilai ZI kita, reformasi birokrasi ZI, zona integritas kita adalah 89,4. Alhamdulillah tahun 2023 naik menjadi 92,60%. Jadi terus meningkat dan memang kita terus melaksanakan pelayanan dengan baik. Nah, tagline kita saat ini itu Mbak Evi ada bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
menjaga integritas dan juga komitmen untuk mempertahankan semangat atau predikat zona wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Udah tahu belum WBBM? Wilayah birokrasi bersih betul, dan 100 Mbak melayani. Baby ya, nanti bonusnya nanti ya setelah puasa ya. Puasa harus penuh dulu baru Iya, kita kasih insya bonus. Allah, Pak. Nah, ini luar biasa bantu, dan kita juga punya pelayanan prima yang kemudian kita singkat, dan kemudian dalam rangka memasifkan semangat itu ya, kemudian kita buat tagline itu di dalam surat-surat resmi, namanya cekatan. Cekatan. Sudah tahu Mbak cekatan? Bukan C. cekat cekot tenanan loh. Beda ya. Ya, C itu adalah cepat. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat itu dengan cepat. Kemudian cepatnya bagaimana? Karena layanan kita itu juga melalui PTSP online, jadi bisa tanpa harus hadir ya, baby, hamba harus dari ke kantor, masyarakat bisa menerima layanan kita. Ini bagian dari transformasi yang luar biasa. Nah, kemudian efisien, tentu efisien, baby. Dahulu mungkin ketika persyaratan harus dicetak, sekarang cukup dengan apa namanya soft copy, kemudian juga proses persyaratan juga, apalagi ada aplikasi Srikandi, Mbak. Srikandi itu luar biasa ya, kita juga bisa apa namanya menyimpan data, kemudian surat masuk surat keluar, dan luar biasa. Akhirnya juga efisiennya satu ya, efisien waktu yang tadinya ada orang harus datang ke kantor mengantar surat, tapi cukup dari jarak yang puluhan kilo, bahkan antar pulau, Mbak Iwi. Kita kan sering untuk tempat itu studi tiru ya, kadang mereka berkirim surat dari Sumatera, dari kemudian dari Kalimantan, dari Sulawesi, dan juga bahkan pernah itu dari BMKG Jayapura dan juga Makassar juga datang dan berkirim suratnya melalui elektronik. Itu sudah sangat efisien, baik itu efisiensi waktu dan juga biaya. Jadi cekatan, C-nya cepat, E-nya efisien, yang kemudian yang K-nya adalah kooperatif. Nah, oleh karenanya masih banyak nanti harus kita teruskan, Mbak, karena itu kooperatif itu tentu bagaimana kita bekerja sama dengan banyak pihak dan kita bisa kooperatif lah, ya bisa. Menarik sekali ya, Pak. Ya. Itu baru C, E sama K ya, Pak. Iya, belum yang lain nih harus. Iya, belum yang lain. K, A, T, A, N. Iya. Sebelum Pak Amin jelasin untuk yang selanjutnya arti dari cekatan, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Siap. Sahabat religi, mari kita lanjutkan lagi perbincangan menarik kita dengan Pak Amin, Ya, Bapak siap. Kasubag TU, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Untuk selanjutnya Pak Amin, untuk K tadi apa, Oh Pak? iya, Mbak Evi ingat ya, jadi cekatan tadi sudah, C sudah, cepat, efisien, kayaknya kooperatif, kita sangat kooperatif dengan berbagai masukan dan juga aduan, Mbak Evi. Jadi kooperatifnya ketika ada masyarakat mengajukan aduan, kita proses cepat, kemudian kita laporkan ke Laporpan, dan kemudian masyarakat bisa puas dengan apa yang sudah kita tindak lanjuti atas laporannya, dan itu juga bagian pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Jadi masyarakat tetap bisa kita menerima semua masukannya, aduannya lewat tadi yang ikon K yang kooperatif. Nah, kemudian cekatan ya, cekatan. Kemudian yang A yang berikutnya adalah cekatan, A-nya ya, yaitu yang berikutnya adalah amanah ya. Ini menjadi hal yang sangat penting, Mbak Evi, ketika kita bekerja sebagai aparatur sipil negara, ya tentu bekerja itu adalah bagian dari ibadah. Jadi kita harus amanah, menjaga amanah kita selaku aparatur sipil negara. Kemudian T-nya adalah transparan. Nah, ini transparan menjadi sangat penting karena memang transparansi publik, informasi publik itu sudah diatur oleh undang-undang. Jadi bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat secara luas lewat media-media yang ada, dan juga kita menginformasikan. Baik kan sering tuh posting di Instagram, di berbagai kegiatan Twitter, itu juga bagian dari transparansi bahwa kita melaksanakan sebuah kegiatan-kegiatan. Ini masyarakat mengetahui. Nah, kemudian setelah transparansi, kemudian yang berikutnya adalah akurat. Ini paling penting. Akurasi ini sangat penting karena dalam setiap kita memberikan pelayanan kepada masyarakat itu terkait dengan data-data harus akurat. Terkait dengan pelayanan lainnya juga kita harus akurat. Contoh yang sederhana, Mbak Evi, ketika mungkin Mbak Evi dulu pernah nih ketika datang ke KUA, pas datang KUA tentu namanya kan nggak boleh salah loh di buku nikah, nanti salah besok repot nanti kalau ada kepulangan. Nah, itu harus betul-betul presisi istilahnya, Mbak.
Akurat itu ketika nanti data yang masuk kemudian di cross check lagi, agar ketika kita memberikan pelayanan tidak terjadi kekeliruan dan kemudian merugikan semuanya. Ketika terjadi kesalahan di buku nikah, kemudian harus diganti buku nikahnya, diproses, itu butuh waktu dan juga butuh yang akurat, menjadi sangat penting. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah anti korupsi dan juga anti gratifikasi dan juga korupsi. Alhamdulillah Mbak Evi, kita sudah punya yang namanya ya untuk layanan tentang tentang gratifikasi, unit layanan gratifikasi itu OPG, itu sudah ada, dan ya ada gratifikasi sudah kita laporkan, kemudian juga kita tayangkan secara training. Nah, itu sekilas Mbak Evi secara umum tentang layanan kita tentang cekatan. Tentu rencana aksi itu cukup banyak. Kalau kita di acara Talkshow Ramadan mungkin tidak cukup Mbak Evi. Nanti silakan nanti Mbak Evi kasih kontak dan bisa sampaikan kepada masyarakat bahwa memang rencana aksinya memang cukup banyak. Nah, tapi salah satu poin besar dari transformasi itu adalah bagaimana memberikan pelayanan secara cepat. Yang tidak kalah pentingnya juga karena memang pelayanan kita sampai di level Kapanewon, tentu juga kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena KUA adalah kantor Kementerian Agama di tingkat Kapanewon. Oleh karenanya kepala KUA-nya sama Mbak seperti juga sebagai Menteri Agama, cuma untuk tingkat di Kapanewon. Nah, kemudian berikutnya adalah juga ada satker madrasah Mbak. Jadi termasuk juga bagian dari transformasi dan juga masuk mandatori bahwa setiap madrasah juga kita dorong, kita dampingi agar menjadi seperti juga Kementerian Agama Kabupaten Bantul, mendapat predikat WBK dan juga WBBM. Oleh karenanya kemarin ketika mungkin Mbak Evi juga tahu ya, ketika kita di Raker bahwa semua kepala madrasah, kemudian juga para kasih, kepala KUA menandatangani fakta integritas. Nah, salah satu poin dari fakta integritas yang ditandatangani oleh kepala madrasah adalah bersedia untuk melakukan submit PMPZI, yaitu penilaian mandiri pembangunan zona integritas. Jadi mereka juga harus memberikan pelayanan terbaik Mbak Evi. Jadi kita juga mendampingi, dan itu juga ada poin yang besar. Kalau nanti kita sudah WBM, harapannya nanti ada berapa madrasah juga bisa WBK, kemudian juga bisa WBM, tentu ya menjadikan sesuatu yang luar biasa untuk Kabupaten Bantul tentunya. Itu Mbak Evi. Jadi ya masih banyak sebenarnya kalau mau diurai rencana-rencana aksi itu, tapi yang poin-poin besarnya itu dan mungkin masih banyak lagi inovasi di tingkat madrasah Mbak Evi. Kan ada madrasah tahfidz, ada madrasah budaya, ada madrasah literasi, dan masih banyak lagi mereka juga melakukan inovasi-inovasi. Tapi pada dasarnya yang tidak kalah pentingnya Mbak Evi, karena kita juga merupakan mandat dari mandatori adalah salah satunya menjaga kerukunan umat beragama Mbak Evi. Mungkin Mbak Evi pernah dengar moderasi beragama ya, itu bantu luar biasa. Mbak Evi juga ikut terlibat dalam proses penilaian dan juga pada saat pendampingan dan juga kejuaraan tentang kampung moderasi, tentang rumah ibadah yang moderat, kemudian juga sekolahan. Ya, kemarin kita juga dapat juara 2 kalau tidak salah, itu juara 2 untuk lomba rumah ibadah moderasi Mbak Evi, itu di Karanggede ya, di Satu Pura, di Karanggede, di Kapanewon Sewon. Nah, kemudian juga ada kampung moderasi, yaitu ada di Plumbon, di Kelurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan Bantul, itu juga juara. Dan juga satunya lagi adalah sekolah moderasi adalah SMA Negeri Bambang Lipro. Luar biasa Mbak Evi, Kabupaten Bantul punya banyak prestasi yang bisa membanggakan, dan tentu juga Mbak Evi selaku putra daerah Bantul ya, harusnya bangga dengan banyaknya prestasi di Kabupaten Bantul. Dan kita tentunya juga mewakili Kementerian Agama, kita harus bangga, harus senantiasa bersemangat untuk memberikan contoh yang terbaik untuk masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik, dan juga tentunya juga memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. Karena kita hadir sebenarnya juga untuk dalam rangka memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas. Begitu Mbak Evi. Iya. Seru sekali ya Pak Amin. Iya. Berarti rencana aksi itu diturunkan ke madrasah KUA dan dilaksanakan secara mandatori ya oleh mereka. Betul Mbak Evi. Oleh karenanya nanti kita juga hasil raker yang kemarin tanggal 28 dan 29 akan kita buat rapat kerja. Itu ketika rapat kerja itu kan ada komisi-komisi Mbak Evi, ya bukan komisi uang loh. Ada komisi 1, komisi 2, ada komisi 3. Komisi 1 itu tentang layanan kebijakan, layanan dan juga kebijakan, layanan umum dan kebijakan. Komisi 2 tentang layanan pendidikan, dan komisi 3 tentang layanan keagamaan. Jadi banyak sekali turunan-turunan, dan itulah digodok ketika raker itu rencana-rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk tahun ini. Nah, itu juga tidak lepas dari mandatori dari jenjang wilayah, dan juga
jenjang di tingkat nasional. Jadi tema besarnya tadi Mbak Evi adalah transformasi Kementerian Agama menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jadi luar biasa Mbak Evi, nanti tentu akan banyak sekali manfaatnya dan mungkin Kementerian Agama akan memberikan pelayanan terbaik dan juga tentu tidak tertinggal di bidang IT dan juga informasi lainnya Mbak Evi. Begitu Mbak Evi. Ya, berarti untuk bidang SPBE ya tadi Iya, Pak. Untuk betul. TTE itu dilaksanakan di semua ya Pak. Iya betul. Madrasah, KUA, Madrasah, KUA, semua. bahkan juga pengawas juga sudah. Pengawas juga menggunakan TTE. TTE. Jadinya luar biasa saat ini Mbak Evi, sistem pemerintahan berbasis elektronik itu ya memang program dari pemerintah supaya kita dapat melaksanakan bagaimana alur proses bisnis perkantoran itu supaya lebih lincah, lebih cepat, lebih efisien, dan juga penghematannya luar biasa, menghemat kertas, menghemat waktu. Dan saat ini juga mungkin Mbak Evi juga tahu bahwa TTE sudah tertinggi. Nah ini luar biasa prestasi Bantul ini, tanda tangan elektronik. Jadi kepala madrasah sudah, kepala KUA juga sudah, kemudian juga para pengelola keuangan Mbak Evi, bendahara, kemudian juga PPSPM, PPK dan KTU, hampir rata-rata sudah menggunakan, hampir 160 lebih, dan kita tertinggi dan juga termasuk teraktif Mbak Evi. Contohnya ada satu madrasah sampai 900 dalam tahun 2023 untuk tanda tangan elektroniknya. Kemudian juga ada satu KUA itu sampai 400 ya, luar biasa. Artinya masyarakat sangat mudah dan praktis Mbak Evi. Jadi semua itu ada di genggaman Mbak Evi. Ya, semua data ada di genggaman. Ketika di pelayanan ke masyarakat tidak perlu bawa kertas Mbak Evi. Kalau bawa berkas 5, 6 sampai 10 harus bawa stok map, semua ada di genggaman kita, ada di handphone. Data ada di handphone, itu sangat praktis, sangat mudah ya, seperti yang sekarang kita laksanakan Mbak Evi. Banyak ketika Mbak Evi mau dalam suatu perjalanan naik kereta api ataupun naik pesawat terbang, itu semuanya kan data ada di handphone. Yang penting handphone jangan hilang. Wah, kalau nggak jadi berangkat nanti kalau hilang. Ya itu Mbak Evi salah satu tujuannya lagi. Oke, berarti sangat mudah ya Pak untuk masyarakat menjangkau ke Kementerian Agama itu ya. Betul. Tidak perlu datang, sudah cukup dengan WA mungkin bisa berkirim surat atau permohonan gitu ya. Jadi luar biasa Mbak Evi, saat ini juga kita memberikan pelayanan bukan hanya di PTSP yang di kantor Kementerian Agama. Ada juga tentu juga yang ingin datang secara langsung bisa, yang datang online juga kita ada PTSP online. Di sana juga ada tanya jawab, di sana juga nanti bisa ber-WA Ria, kemudian bisa mengirimkan data. Nah, sisi lain juga Mbak Evi, kita juga punya layanan tambahan yang memang itu menjadi program dari pemerintah yang namanya MPP. Data Mbak Evi ya? MPP, Mall Pelayanan Publik. 100 lagi Mbak Evi. Wah, ini bonusnya banyak Mbak Evi. Iya, itu Mall Pelayanan Publik itu ada setiap kabupaten, dan itu memang juga memang sudah menjadi program dari pemerintah pusat. Setiap kabupaten harus punya MPP, dan dari bagian MPP tersebut ya salah satu standnya adalah kantor Kementerian Agama Mbak Evi. Jadi nanti masyarakat Bantul ketika datang di Mall Pelayanan Publik bisa mengurus semuanya Mbak Evi. Datang ke sana bayar pajak kendaraan, perpanjang SIM, kemudian juga bisa bayar PBB karena juga ada perbankan di sana, bisa mengurus untuk terkait dengan kartu keluarga, KTP dan sebagainya, dan juga bisa konsultasi juga. Nah sekarang untuk MPP yang di kantor Kementerian di Kabupaten Bantul, yang Kementerian Agama juga ada standnya di sana, itu juga salah satunya layanan kita adalah sertifikasi halal Mbak Evi. Nah ini yang sedang gencar-gencarnya, karena tanggal 17 Oktober nanti, bulan Oktober tahun 2024, semua produk-produk yang akan dijual kepada masyarakat secara luas itu harus sudah, terutama yang makanan Mbak Evi ya, itu harus sudah bersertifikat halal ya. Jadi sudah tersertifikasi, dan saat ini masih gratis Mbak Evi. Masih, kalau mungkin nanti tentu ada biaya, terutama untuk UMKM yang donate kegiatan yang menengah yang dilakukan oleh masyarakat. Itu Mbak Evi. Oke. Banyak sekali ya informasi yang kita dapat nih dari Pak Amin. Semoga nanti dapat bermanfaat untuk masyarakat luas, apalagi untuk pelayanan yang lebih mudah. Kedepannya bakal lebih mudah lagi ya Pak Amin. Terima kasih Pak Amin atas informasinya Pak Amin. Sama-sama. Sahabat religi Kementerian Agama yang dirahmati Allah, sebelum acara kita akhiri, izinkan saya berpantun satu kali. Burung dara, burung cendrawasih, cakep, cari dulu di Papua. Cakep. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.